Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gue Purno channel Andromeda. Dan ya pada video kali ini ya kan pada video kali ini kita bakalan ada segmen horor kembali ya. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang suatu bukan simbol, suatu universe ya, bukan ini pada suatu makhluk ya, yang ada yang udah disimbolkan itu dia ada di Illuminati, sering-sering dipakai, itu Lucifer ya kan. Yang kita ngebahas kali ini bakal ngebahas yaitu Lucifer ya kan. Jadi Lucifer itu kayak apa ya, pokoknya iblis lah, atau iblis gitu ya kan, bukannya iblis lah gitu lah. Dia kata urban legend juga kayak, bukan itu kayaknya sih, bukan urban legend. Lucifer itu bukan urban legend ya kan. Jadi kita bakal ngebahas horor itu Lucifer yang ada banyak kaitannya dengan Illuminati. Jadi dan gue nggak pakai kacamata ya, jadi gue handphone ya kan, gue udah bikin skripnya. Jadi biasanya gue baca di laptop karena ini kaca nggak kelihatan cuy, patah cuy kan. Jadi gue udah bikin skripnya ini ya kan. Jadi gue bakal ngebacain versi. Jadi itu udah gua rangkum yang ada di internet, artikelnya udah gua rangkum, dan juga nanti bakal ada versi gua yang dapat. Jadi masih ada konten dari gua ya. Selain kalian bisa dengerin ya apa artikel tentang Lucifer dari internet, dan juga ada konten dari versi gua. Dan tanpa basa-basi kita bakal langsung ke topik pembahasannya. Jadi Lucifer ya. Jadi Lucifer nama yang sering kali diberikan kepada iblis ya dalam keyakinan Kristen, karena pada penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya, maaf ya kalau salah, karena gue nggak tahu juga. Secara lebih khusus diyakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Dalam bahasa Latin, kata Lucifer yang berarti pembawa cahaya, dari lux, lucis, cahaya ya kan, dan vere, membawa, adalah sebuah nama untuk bintang fajar planet Venus ketika muncul pada dini hari. Versi Vulgata Alkitab dalam bahasa lain menggunakan kata ini dua kali untuk merujuk kepada bintang fajar. Sekali dalam 2 Petrus ayat 1:19 yang itu bacanya gua nggak tahu, maaf kalau salah. Untuk menerjemahkan bahasa Yunani yang ini Phosphoros, yang mempunyai arti harfiah yang persis sama dengan pembawa cahaya yang dimiliki Lucifer dalam bahasa Latin, dan dalam sekali Yesaya ya kan, untuk menerjemahkan Helel yang juga berarti bintang fajar. Dalam ayat yang belakangan, nama bintang fajar diberikan kepada Raja Babilonia yang lalim, yang dikatakan oleh Nabi yang Nabi akan jatuh. Ayat ini belakangan diberikan kepada Raja Iblis, dan dengan demikian nama Lucifer kemudian digunakan untuk setan dan dipopulerkan dalam karya-karya seperti Inferno oleh Dante dan Paradise Lost oleh Milton. Tetapi bagi para pengguna bahasa Inggris, pengaruhnya yang terbesar disebabkan karena nama ini digunakan dalam Alkitab versi Raja James, sementara versi-versi bahasa Inggris lainnya menerjemahkan dengan bintang fajar atau bintang siang. Sebuah nama serupa dalam kitab Yeskiel ya kan, mengenai Raja Tirus juga diberikan kepada setan, sehingga menambahkan gambaran lain pada gambaran setan dan kejatuhannya yang tradisional. Peter Benfish ya, seorang uskup Jerman, mengkategorikan dosa-dosa utama manusia dalam 7 dosa pokok, dan Lucifer dianggap mewakili dosa kesombongan. Keberadaannya dan kisahnya banyak diangkat dalam sebuah cerita maupun film. Salah satunya film Konstantin ya, yang diceritakan oleh Lucifer membunuh Mammon karena anaknya melampaui kelebihan dirinya. Lucifer, sosok iblis ini, menjadi simbol pembunuhan organisasi misterius yang terdapat di dunia. Contohnya aja yaitu itu ya apa namanya, Lucifer itu contohnya itu tadi Illuminati gitu ya kan. Dan kenapa nge-freeze coy, jadi contohnya itu ya. Jadi menurut itu ya kan, menurut gua, dan
menurut gue. Dan juga ada animenya itu, tapi animenya kurang seru sih, yang menceritakan tentang Lucifer. Nah, itu judulnya gue lupa kan, judulnya ada gitu pokoknya sama yang seperti di sini ya kan. Jadi Lucifer itu apa namanya, mewakili dosa kesombongan gitu, karena kesombongannya gitu. Jadi dia diturunkan oleh dewa-dewa yang diturunkan oleh Tuhan gitu, karena memiliki sifat kesombongan. Ya dalam bahasa itu ya kan, tadi udah ini sempat kelewat ya ini, bukan sempat kelewat ya, sempat ketutup gitu. Tadi kita bahas 7 market 7 besar. Jadi di animenya itu juga ada cuy, di animenya juga ada, tapi gue lupa nama animenya, dan ya sama sih kayak di sini ya kan. Dan ya sebenarnya udah habis ya kan. Dan kalau yang gue baca dari beberapa artikel sih itu ya, yang tertulis nama Lucifer kayak terkait dengan nama ada bau-bauannya ada aja, tapi gue nggak tahu lagi apakah. Jadi pertanyaannya ini, apakah Lucifer itu adalah Azazel atau bukan? Dan ya itu kalian bisa berpendapat dan kolom komentar di bawah, dan kita bisa berdiskusi bareng-bareng gitu, apakah Azazel itu adalah Lucifer atau Azazel atau Azazel atau Lucifer, atau Lucifer adalah Lucifer ya kan, Azazel adalah Azazel, dan Azazel itu adalah siapa gitu ya kan. Itu bakal kita bahas di horror next time gitu. Jadi kalau menurut gua ya kan, dan di sini gua bahas dan aduh pencet cuy. Dan itu ya kan yang tadi gue bahas gitu ya kan, yang gue baca tentang Lucifer itu pertanyaan ya kan, Lucifer apakah itu adalah Azazel ya kan. Jadi di sini gue nggak bahas tentang apa ya, nggak ngebahas tentang kitab-kitab atau kitab agama lain yang terkait Lucifer ya, atau apa gitu kan. Jadi kita di sini jadi warning ya, di sini gue nggak bahas tentang kesalahan apa itu tentang apa namanya ya, kitab agama lain yang membahas tentang Lucifer ya kan. Gue nggak bermaksud untuk ke situ gitu ya kan, tapi sini jadi ini adalah versi Lucifer versi gua sendiri. Jadi Lucifer menurut gua adalah seorang malaikat jatuh yang diberikan misi terselubung oleh Tuhan, bahkan ia pun juga tidak tahu kan misi itu. Jadi menurut gua gini ya kan, Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang bersifat jahat dari segala sisi sudut pandang dan juga dampak untuk masa depan ya kan. Jadi menurut gua kayak gitu. Jadi menurut gua yang artinya ya kan, Tuhan tidak akan mengabulkan suatu doa ya atau keinginan ya kan, suatu hambanya yang doa itu yang bersifat itu negatif ya, negatif dalam arti negatif dalam sudut pandang lain ya. Misalnya kalau kita gini ya, misalnya kita dicoba misalnya kan, pokoknya kita dapat cobaan besar, udah cobaan berat banget, dan kan jangan mikir itu apa namanya ya kan, itu Tuhan tuh nggak sayang sama kalian gitu. Tapi kalian harus ngeliat dari dalam sudut pandang lain, dalam sudut pandang lain kalian dapat pelajaran dan juga dapat pelajaran ya kan, dan juga ya cobaan itu cuma lu doang yang kuat gitu ya kan, orang lain belum tentu ya kan. Dan juga apa namanya ya pokoknya kayak gitu lah ya kan. Dan misalnya orang ada yang doain jelek gitu, jatuh dari motor ya, dan mungkin babak masa depannya gitu, untuk ke masa depan mungkin kalian beneran jatuh ya kan, ada babak ke masa depannya ya kan, ada maksud baik dari Tuhan untuk kalian gitu. Jadi ada pesan tersendiri gitu. Jadi yang gue maksud itu, jadi Tuhan nggak bakal ngabulin doa yang bersifat keseluruhan itu dari sudut pandang lain dan juga untuk masa depan tuh jelek ya, kecuali emang kehendaknya gitu. Namanya Tuhan mah bebas cuy. Jadi itu ya kan. Ditambah lagi Lucifer, gue yakin ya kan, seorang yang dari sudut pandang lain jahat, tapi dalam sudut lain tidak, yang artinya itu dan sudut pandang lain bisa dia jahat, dan sudut pandang lain dia baik gitu ya kan. Yang artinya kalau dalam anime Code Geass itu musuhnya itu dia tuh maksudnya baik tapi dengan cara yang salah gitu. Jadi dalam sudut pandang lain yang seperti di Code Geass ya, kalian bisa nonton ya kan, Code Geass itu dalam sudut pandang lain musuhnya atau ayahnya si Lelouch itu dia jahat ya, tapi dalam sudut pandang lain baik gitu. Tapi ya
kebahagiaan semangat, kebahagiaan ilusi kebahagiaan gitu, dari itu sih. Tapi Code Geass itu salah satu anime rekomendasi gua sih, itu bagus banget sih, dengan grafik tersendirinya ya kan dan dari sudut pandang lainnya, jadi dia adalah makhluk yang menanggung sesuatu yang berat gitu kalau menurut gua. Jadi kalau menurut gua itu Lucifer itu seorang makhluk ya kan yang menanggung sesuatu yang berat gitu, yang artinya menurut versi gua Lucifer adalah malaikat jatuh atau malaikat malang yang menanggung tugas yang berat dengan menyisihkan namanya dari nama baik ke yang jahat. Kalau gua yakin ya kan, kalau ditanya ya kan kenapa dia jahat ya, pasti jawabannya antara nggak tahu, entah itu emang tugas saya, entah itu emang itu ya, dia pengen ngancurin dunia ya, atau emang itu tugasnya. Kalau gue yakin sih itu sih, yang gue yakin sih antar tiga itu ya, itu emang tugasnya, emang gak mungkin dia jawab nggak tahu, emang itu tugas gue pengen dia jawab ya, atau itu tadi emang dia udah muak ya dengan dunia dan juga dengan semuanya, tapi dalam hatinya tuh dia sebenarnya enggak sih ya, enggak sih, cuman itulah sebenarnya enggak, dan juga ya sebenarnya sih enggak, cuman dia dari sisi lainnya doang lah, atau sisi lainnya enggak mesti kayak gitu lah. Jadi kayak gitu ya kan, dalam tugas dari yang itu ya kan, tugas, jadi jawabannya itu ya kan, jadi menuai pro dan kontra dari jawabannya pasti Lucifer sendiri. Misalnya kenapa dia jahat sih, antara dia jawabnya emang itu tugas saya dari Tuhan atau ya kayak gitu ya, atau dia nggak mau ya, itu sih ya. Atau kalian bakalan dipenggal duluan ya, sebelum kalian udah nanya gitu, kalian mungkin dipenggal duluan cuy. Jadi menurut gua Lucifer itu Lucifer ya, ada Azazel ya menurut gua itu. Jadi dalam teori dalam teori gue ini ya nggak perlu dipikirin ya, ini kita cuman untuk berdiskusi dan juga memberikan informasi ya, kalau untuk bahan diskusi aja lah ya kan gitu. Kalau benar ya bagus, kalau benar ya syukur, enggak kalau benar emang informasi yang menurut versi gue ini emang benar ya udah ya, kalau benar ya udah ya alhamdulillah, dan kalau salah ya udah ya udah nggak apa-apa kalau salah mah ya kan. Dan itu ya kan, dan jangan terlalu dipikirkan ya kan. Dan bagaimana teori kalian tentang Lucifer, bisa komen di bawah ya kan. Dan apakah Lucifer sini udah ada ya kan, atau tidak di dunia ini. Jadi kalau menurut gue Lucifer itu ya kan, ini dua dari skrip. Jadi kalau gue menurut gue tuh Lucifer dia tuh jahat, jadi dia malaikat jatuh ya, jadi dia jahat tapi baik gitu. Jadi dalam sudut pandang lain jahat, tapi dalam sudut pandang lain baik gitu. Jadi dia itu kebaikannya itu dia tipe Lucifer itu dia sadis gitu cuy. Sadis dengan artian dia mungkin sadis dengan artian dia ada kejadian X yang buat dia jatuh, yang sebenarnya itu dalam Tuhan memberikan itu ya apa namanya itu misi terselubung, misi lain ya kan, dan udah memprediksi Lucifer ini dia bakalan gimana gitu, dia bakalan jalin tugasnya gimana dan gitu ya. Dan emang itu bagus untuk masa depan, untuk aja ya, Tuhan tuh nggak mesti mikirin masa depan yang bagus gitu sih, nggak mungkin enggak. Dan mungkin itu aja bahasan dari gua, misalnya ada kesalahan kata memaafkan, dan sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please pengennya dan terus game Indonesia, jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.